Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup. Nusa Kambangan. Pak Prabowo suruh minta maaf ke kepolisian itu. Mereka berutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kesimpulan dari Dirtipidum lewat laboratorium komputer forensiknya itu sangat prematur. Kalau kita bicara tentang keautentikan, maka kita masuk lebih dalam ke ilmu bahan. Kapan bahan itu dibuat? Periode waktu, prediksi waktu dibuatnya kertas lembar pengesahan skripsi itu tahun 80-an. Tahun berapa? Ada kromatografi, makroskopi, dan lainnya. Seorang ahli digital forensik diperiksanya di Subdit Keamanan Negara. Saya tidak paham. Bang Rismon ini sudah mengganggu negara. Pikir mereka seperti itu. Bang Rismon ini membocorkan rahasia negara. Gitu. Ini mungkin itu lebih tepatnya. Seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Siap. Kasus tentang ijazah palsu sudah mendekati tutup buku. Yang justru sekarang harus kita buka lebar adalah terkait dengan serangan balik terhadap Rismon, yaitu laporan Jokowi terkait dengan penyebaran informasi bohong. Untuk kasus kedua ini, saya sudah berjumpa dengan narasumber di bawah tadi. Saya mulai melihat indikasi selera makan beliau sudah mulai turun ini sepertinya. Dan untuk membincangkan tentang hal ini, ruang diskusi Madilog mendatangkan kembali Mas Bambang Rukminto, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies. Mas Bambang, terima kasih sudah datang kembali di Madilog. Sama-sama, Mas Rizal. Dan narsum kedua sekaligus dalam hitungan hari sepertinya akan menjadi calon tersangka, yaitu Rismon Sianipar, ahli digital forensik ya. Ya, Bang. Saya tidak begitu teryakinkan juga oleh tertawa yang menggelegak itu tadi, kok seperti mengandung kecemasan juga ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu nih Mas, Bang Rismon. Saya menangkap kesan kuat, akhir-akhir ini pernyataan Bang Rismon agak kurang terukur ya. Seperti tidak melewati filter akademis gitu. Contoh, ketika menyebut Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai penipu, itu bagaimana kemudian bisa mengatakan dua petinggi Polri, yang satu bahkan mantan Kapolri, sebagai penipu itu bagaimana? Ya, bukan akademis, malah benar-benar akademis itu, Bang. Akademis, ilmiah, karena saya punya basis yang kuat, metadata. Bahwa di kasus Jessica Wongso, di video CCTV 1, 3, 7, dan 9, 7 dan 9 ini kamera mahkota yang mengkriminalkan Jessica Wongso. Itu di dalam metadatanya digunakan software gratisan, iRedSoft. Pemirsa bisa mendownload itu. iRedSoft itu adalah sebuah software gratisan berbasis Windows. Dan pada saat PK Jessica Wongso tahun 2024 yang lalu, itu Muhammad Nur Al-Azhar sebagai Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri mengatakan bahwa iRedSoft adalah software yang sudah template tertanam di DVR Telview FD161S. Bohong. Tidak khawatir suatu saat Tito Karnavian atau Krisnamurti juga akan melaporkan Bang Rismon? Silakan Pak Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jelas bahwa iRedSoft itu berbasis OS Windows Operating System, Windows OS. Sementara DVR Telview ya FD161S yang dipakai di Cafe Olivier itu kan perdebatan keilmuan. Bukan Bang, itu sudah ini udah beda alam. Di sini Linux based. Ya, yang saya katakan begini, ini kan masalah metode kan? Bukan, masalah peralatan bukan, kan? sama tapi seperti menyebut Abang. Seseorang sebagai penipu tuh sama seperti Abang kan? Bilang ikan hidup di darat. Oke. Itu kepastiannya bahwa iRedSoft itu Windows Operating System seperti laut hidup di air. Ini Linux Operating System kayak di udara. Bagaimana mungkin ikan bisa hidup di udara? Jadi tidak akan mencabut pernyataan bahwa tidak, Tito dan silahkan. Krishna. Bahkan saya akan melaporkan. Tetapi dibilang para pengacara, tunggu dulu. Kita hemat energi, kita apa ini dulu. Oke. Gitu. Kedua, yang menurut saya kebablasan, menantang Hercules ke tanah Batak. ya itu apalah semi guyon. Tapi kita maksudnya begini, bahwa ini Hercules guyon hati-hati loh.
Oh iya ya Bang ya. Ya menurut saya Nah, harus maksud hati-hati. saya begini, ini kan bukan domain dia. Ini domain kajian ilmiah. Itu terkait apa sih sebetulnya? Ya itu bahwa dia memastikan bahwa ijazah Jokowi asli kan pada saat dia berkunjung ke rumahnya. Bagaimana dia seseorang yang tidak punya kapabilitas menilai jasa Jokowi asli, sementara saya punya kapasitas untuk dalam menilai itu, bahkan dilaporkan. Tapi Hercules kan seorang tokoh juga. Tokoh apa Bang? Tokoh publik. Siapa yang tidak kenal Hercules? Oh, gitu. Boleh Bang. juga dong dia Iya, berpendapat. tetapi kan beda kajian. Domain dia mungkin tokoh di mana. Ya, tetapi domain dia bukan kajian ilmiah, apalagi birokrasi akademik. Bang. Tapi kenapa kemudian sampai menantang, ayo ke Tanah Batak gitu? Itu ya mungkin karena ada statement bahwa jangan diganggu segala macam gitu Bang. Bahwa ya nggak ada kaitannya dengan domain dia, intinya itu. Saya murni kajian ilmiah tanpa bias, independen, tanpa personal, apalagi membenci, apalagi sakit hati, tidak. Scientific itu harus repeatable. Harus bisa diulangi, harus bisa di-challenge. Scientific tidak hidup di ruang gelap. Scientific tidak bisa diklaim secara sepihak. Bahwa apapun hasil Bareskrim yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin, itu harus siap untuk di-challenge. Itulah tempatnya di pengadilan. Bahwa hasil dari Bareskrim bukan hasil akhir, bukan hasil yang diklaim sepihak langsung selesai, Bang. Kemarin Mbak Risma dipanggil sebagai terlapor atau sebagai apa? Statusnya sebagai apa? Belum ada, sebagai terundang. Terundang berarti sebatas memberikan klarifikasi. Iya. Pertanyaannya saya sudah simak di media, ada puluhan pertanyaan dalam kurun 6 jam. Yang arahnya adalah menegaskan bahwa saudara memang sudah menyebarkan informasi bohong terkait ijazah palsu Jokowi, begitu? Bukan. Kalau itu laporannya. Tetapi kalau dari konstruksi pertanyaannya, saya bisa simpulkan bahwa lebih mengarah kepada apa otoritas Anda mengklaim bahwa ini adalah 11.000 triliun palsu, ya versi dramatis dari 100%, nggak mungkin lebih dari 100% ya. Terus apa hak Anda, otoritas Anda sebagai peneliti untuk mengkaji, meneliti bahan-bahan yang Anda teliti itu terkait dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo maupun ijazah yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi. Puluhan pertanyaan itu tidak berkutat pada perdebatan tentang asli atau palsunya, bukan. Tetapi lebih, saudara ini siapa? Berani cawe tentang ijazah palsu itu siapa? Itu, gitu ya? Siapakah lembaga yang memberikan Anda otoritas untuk meneliti itu? Ya, saya ingin menjawab itu sebenarnya, tetapi ditangkis begini oleh pengacara yang mendampingi. Ya kalau saya ditanya sekarang di luar kantor polisi, kita tidak perlu memerlukan otoritas apapun. Mas, sebentar. Ya. Kenapa sampai kakinya harus ditendang? Saya bayangkan itu sebuah kode ya, agar tidak bicara, agar tidak menjawab. Kenapa harus sampai pengacara pun menendang kaki klien itu? Karena gini Bang, dalam undangan klarifikasi itu, ya ini kan beda alam Bang. Mereka latar belakangnya sarjana hukum. Saya sarjana hukum. Iya. Polisi ya, gitu. Iya. Yang mereka pahami adalah mungkin undang-undang, KUHP segala macam. Sementara saya teknis penelitian. Bagaimana tantangan saya adalah memberikan jawaban yang membumi tentang kajian ilmiah saya, tetapi nanti diinterpretasikan berbeda, menjadi bahan untuk saya untuk dijadikan segala macam gitu loh untuk proses berikutnya. Nah ini perlu kita hindari. Bagaimana saya bisa membumikan keilmuan saya ketika orang menanya saya untuk mencari kesalahan saya. Sama seperti harusnya yang dilakukan adalah kalau ingin menanyakan bidang tertentu yang sangat dalam, harusnya dia didampingi oleh ahli terkait. Oke. Kita mempersoalkan kenapa seorang Rismon Sianipar, ahli digital forensik, datang ke Polda Metro Jaya justru ke Subdit Keamanan Negara. Mas Bambang, bagaimana saya memahami ini? Seorang ahli digital forensik diperiksanya di Subdit Keamanan Negara. Saya tidak paham. Ya, kalau kita melihat ini memang aneh kan. Seharusnya Bang Rismon ini diperiksa terkait dengan laporan. Ada yang melaporkan kan. Kaitannya tentu dengan tindak pidana. Seharusnya yang memeriksa adalah Dirtipidum atau Dirtipidexus, Dirtipidsus seperti itu. Kalau kemudian diperiksa oleh Dirtipidsus kalau terkait dengan ITE-nya, teknologinya. Kalau terkait dengan keamanan negara, ini menjadi aneh, Bang.
Loh kan Jokowi mantan Ya, presiden. permasalahannya itu seperti itu kan. Makanya laporan Bang Rismon ini terkait dengan apa gitu loh. Kalau kemudian terkait dengan pidana, ya seharusnya kaitannya dengan pidana kan. Kenapa dimasukkan di keamanan negara? Kaitannya memang terkait dengan politik itu, keamanan negara. Bang Rismon ini sudah mengganggu negara. Pikir mereka seperti itu, gitu loh. Iya, sebaiknya keamanan negara serius loh. Itu jadi lebih serius kesannya ketimbang benar, akhirnya jadi subversif kan? Iya, kayak makar, subversif, pemberontakan. Padahal ini yang aneh, ini persoalan pidana biasa seperti itu kan. Makanya kenapa harus ditingkatkan menjadi sesuatu isu yang sangat besar, gitu. Menjadi isu keamanan negara, mengganggu apa gitu? Bang Rismon ini mengganggu apa? Mengganggu negara tentang apa gitu? Ini kan persoalan yang sederhana sebenarnya terkait dengan ijazah yang diragukan keasliannya seperti itu. Boleh saja masyarakat sebagai warga negara mempertanyakan, apalagi Pak Jokowi adalah mantan presiden ya, pejabat publik gitu, pejabat politik. Sehingga ya bisa saja mempertanyakan gitu loh. Kalau Bang Rismon mempertanyakan Mas Reza, itu menjadi masalah. Ini ada tindakan pidana yang benar gitu kan seperti itu. Kalau kemudian Pak Jokowi secara personal itu mempermasalahkan secara pribadi, ya sudah masukkan aja ke pidana seperti yang itu. Saya ketahui ini kan berkaitan dengan perbincangan Bang Rismon dengan Mas Roy Suryo di salah satu podcast. Iya. Itu kapan perbincangannya? Itu kalau nggak salah Maret ya. Maret tahun? Maret tahun ini. Berarti setelah Jokowi lengser? Iya. Orang biasa dong? Ya katanya, nggak tahu perdebatan juga, katanya masih pejabat di mana itu? Di Danantara, bukan? Danantara. Jadi itu nggak tahu perdebatan apakah dia pejabat atau enggak. Relevan tidak? Oke lah, Jokowi punya kedudukan di Danantara. Iya, dia pejabat publik gitu loh. Terus mengganggu negaranya apa gitu loh. Justru itu yang saya tanya. Ya, permasalahan keamanan negaranya itu di mana? Sisi sebelah mana yang terganggu itu? Saya juga bingung, Mas. Makanya ini pun juga menjadi aneh kan. Kemarin saya mengkritisi terkait dengan penghentian penyelidikan. Ini pun juga aneh gitu loh. Penghentian penyelidikan itu kan bagian dari penyidikan gitu loh. Ketika laporan itu diterima, kepolisian itu mengeluarkan sprindik. Kalau sesuai dengan KUHP, 14 hari, maksimal 14 hari harus ada SPDP yang Mas dilimpahkan Bambang kejaksaan. ceritakan ini terkait dengan laporannya Egy Sujana. Ya. Oke, kita tahan dulu, Kita bereskan dulu orang ini. Siap. Kita sedang menakar nasib beliau. Jadi tersangka atau tidak ini? Ini seperti common enemy kan, bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ormas tertentu, dan juga jangan-jangan bagi institusi negara. Ini seperti membenturkan diri ke sana kemari. Lantas, ketika ditanya oleh penyidik kemarin di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, saudara itu siapa? Ikut cawe-cawe dalam masalah ijazah palsu. Otoritas saudara dapat di mana? Jawaban Bang Rismon apa? Jawaban saya menolak menjawab. Karena gini. Saya menghindari jawaban-jawaban teknis yang nanti malah dipersepsikan secara lain. Oke, gitu. Itu di ruang penyidik. Kalau di ruang kalau di ruang di sini, ya peneliti itu bebas nilai, bebas kepentingan, bebas otoritas. Jadi apapun, bahkan galaksi pun harus kita teliti gitu. Dan peneliti tidak harus memiliki perintah atau otoritas apapun untuk memerintahkan dia. Justru kalau itu kita miliki, maka kita tidak independen lagi dong. Apalagi ini kaitannya dengan pejabat publik ya. Iya, dua periode presiden, jangan lupa. Oh, justru sekarang saya balik. Karena tidak punya kepentingan, menyangkut orang yang sudah selesai masa jabatannya. Kenapa masih dikulik-kulik? Masih mengganggu itu kenapa? Kenapa masih usil dalam isu ini, kenapa? Bukan usil, Bang. Ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apa pertanyaan bahkan publik? Abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di Tipidum pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh, versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo. Sama seperti gelar perkara atau konvers lainnya. Semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Yang ada adalah versi proyektor. Dan yang katanya versi ijazah yang asli yang diserahkan oleh iparnya Pak Jokowi, itu pun versi terrotasi dan jauh dari focal point dari fokus kamera. Menurut saya Bang Rismon melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Rismon tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang,
Bang Rismon juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan, saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi nggak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua ini. Saya presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Ada utang budi Bang kepada rakyat yang memilih. Bang Rismon memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Kepada rakyat yang pernah memilihnya loh Bang. Loh, begini Bang. Ketika Presiden Obama dipertanyakan birth certificate-nya, dia kan berutang budi kepada rakyat yang memilihnya. Ini birth certificate saya, silakan uji. Nah, berikan dulu kepada rakyatnya, itu baru mendapatkan public trust. Sudah kan ditunjukkan ke KPU. KPU kan juga representasi, bukan legislatif. Saya paham KPU bukan legislatif, tapi sebagai sebuah organ yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu, kan kita bisa anggap bahwa sesungguhnya Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya kepada publik dalam kurung CQ KPU. Sudah selesai masalah itu. Di mana selesainya, Bang? Abang lihat CV-nya sendiri pun hilang di server KPU. Bagaimana kita memverifikasi? Sama seperti ketika ditanyakan kemarin bahwa hak apa saya meneliti. Ya hak sebagai peneliti. Dan saya mendapatkan sumber primer. Saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sebagai peneliti. Saya lihat langsung, saya datang tanpa biaya siapapun, ya biaya saya sendiri. Ada ijazah itu? Bukan ijazah, skripsi. Skripsinya ada? Iya, lembar pengesahan skripsi. Ya. Karena secara technological advancement, evolusi perkembangan teknologi komputer, hardware dan software, itu tidak mungkin menghasilkan lembar pengesahan sangat sempurna dengan DPI dots per inci yang sangat tinggi, dengan titik-titik yang sangat rapat. Itu produk dari hand press atau letterpress. Ayo kita berpikir logis. Penjelasan dari Dirtipidum kemarin mengatakan bahwa hanya diraba, dirasakan ada cekungan. Itu bukan saintifik, tidak repeatable, tidak objektif. Lalu disimpulkan bahwa terasa ada cekungan, terus menandakan bahwa itu produk dari hand press dan letterpress. Apa begitu cara kerja kita untuk menguji laboratorium forensik? Begitu Bang. Jadi begitu kesimpulan dari Dirtipidum lewat laboratorium komputer forensiknya itu sangat prematur dengan perabaan, perasaan. Langsung dikatakan, disimpulkan bahwa itu produk dari hand press, letterpress. Lalu dibandingkan dengan keterangan dari pemilik percetakan perdana. Bayangkan, ini subjektif, raba, keterangan subjektif. Hasilnya tentu tidak objektif, pasti subjektif. Kenapa tidak direkonstruksi sendiri oleh percetakan tersebut? Bagaimana menghasilkan lembar pengesahan yang sangat cantik dan indah pada tahun 1985 dengan menata font secara manual, membuat plat itu hanya untuk beberapa eksemplar. Logis nggak Bang? Lantas apa yang Bang Rismon ingin katakan terkait dengan puslap for Mabes Polri? Hipotesis saya kembali lagi 11.000 triliun %, bahwa skripsi adalah proses akhir dalam sebuah akademik untuk mencapai gelar kesarjanaan. Ya, maka kalau lembar pengesahan skripsi yang secara birokrasi akademik pun melanggar, tidak ada lembar pengesahan terkait dengan dosen penguji. Abang lulusan UGM juga. Iya, saya ada angkatan Jokowi. Iya. Kita ada angkatan Jokowi. Bayangkan tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji. Tidak ada itu Bang. Bahkan 15 April 2025, pertemuan dengan wakil rektor, kami tanyakan. Nggak ada. Dia memang... Yang Bang Rismon katakan sesaat lalu ini, itu kan juga berada di luar ranah digital forensik. Bukan Bang, kenapa di ranah luar mengecek mana surat pengesahan dari dosen? Itu kan bukan urusan digital. Itu karena saya dosen, domain saya dosen. Oke. Ya, tetapi kalau lembar pengesahan skripsi, saya analisa Bang. Karakternya, pola karakter, font segala macam, terus titik-titik yang sangat rapat. Pada aspek itu hanya bisa diproduksi dengan software dan hardware tahun 2004-2005 dengan tingkat kerapatan DPI seperti itu. Saya duga secara optimis. Saya katakan itu produk 2004 sampai 2005 menggunakan Windows XP karena kerapatan DPI-nya, dots per incinya sudah sangat sempurna dengan lengkungan-lengkungan yang sangat sempurna. Bang Rismon ini nekat karena
sadar tidak sadar menghadap-hadapkan diri, bahkan seolah mendelegitimasi Puslap 4, sebuah instalasi yang punya ISO 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing Laboratory. Jangan macam-macam ini. ISO kawan ini. Terus SOWAT Bang. Kita lihat track record-nya. Apa track Kasus record-nya? Vina Cirebon. Apa yang terjadi pada Ekstraksi track record? SMS 22.14.10. Tidak mereka pakai itu dalam reka adegan. Satu, Vina Cirebon. Bentar Bang, 22.14.10. Yang diduga terjadi pemirkisiin dan pembinihin. 21.30 sampai 21.15 sampai 22.30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22.14.10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam reka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu Bang. Itu produk polisi. Ya, cuma satu. Kasus Dua, Vina Eki. Jessica. Ya, menggunakan e-Redshop, software gratisan yang Windows Operating System. Dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR. FD161S, DVR Telview. Padahal itu Linux Operating System. Beda alam. Di sini laut, di sini udara. Nggak mungkin itu. Dan tetap berbohong. Itu produk Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri itu. So what? Penipu. Hanya dua Itu kekilafannya. cacat. KM50. Mau saya ceritakan. Apalagi KM50. Polisi memerintahkan data CCTV, HP di rest area KM50 dihapus. Belum lagi genangan darah tidak di polis lain. Dibersihkan. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember, 20 jam sebelumnya, fiber optik putus, percaya nggak? Tidak dianalisa serat optiknya itu bagaimana, digunting, dimakan tikus atau apa, kena petir. Nggak ada Bang. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server kami di Bekasi. Percaya nggak itu? Bayangkan, data CCTV, data HP di masyarakat rest area KM50, itu sangat penting dalam digital forensik. Kenapa saya harus lebih percaya pada seorang Rismon? Sementara ada lembaga internasional yang sudah memberikan ISO kepada Puslap 4. Sama seperti Abang. Apakah Abang punya Mercedes-Benz yang mahal? Abang bisa jago nyetir? Belum tentu. Apa Abang nggak suka menabrak-nabrak lalu lintas? Sama, ISO itu saya bagaikan mobil mewah. Anda dikasih tools, tetapi belum tentu etika dalam menggunakan tools itu menjadi benar hanya karena Anda punya tools itu. Tetapi Puslap 4 juga setiap tahun di-assess oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. Apalagi itu? Apa saja yang dinilai? 1. Kompetensi pemeriksa. 2. Metode pemeriksaan. 3. Uji banding. 4. Peralatan uji. 5. Kaji ulang manajemen. Dan 6. Audit internal. Jadi segala macam komentar-komentar sinis dari Bang Rismon tadi itu datang dari seorang individu bernama Rismon. Bukan. Sementara ini, lembaga ini sudah dinilai 1. Komite Akreditasi Kalau Nasional. itu benar lembaga 2. itu menjalankan tugasnya dengan benar. Ya. Kenapa kasus Sambo terjadi? Jadi 4 nih, jadi kasus Sambo juga. Bahwa terjadi katanya tembak-menembak. Padahal tidak. Kalau mereka melakukan tugasnya, kenapa itu terjadi? Yang saya bilang itu 4 kasus. Coba apa Bang? KAN. KAN. Coba dengarkan ini. Coba periksa metadata dari video CCTV Jessica di BAP Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hari Marianto. Periksa kalau berani. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah, Bang. Sama seperti ini tadi, kepastian alam. Kita hidup di darat, gak mungkin kita hidup di air. Kalau pada titik ini saya baru bisa merasa, ini gangguan terhadap keamanan negaranya muncul sekarang. Benar. Ngeri ini, Bang. Ketika Puslap 4 didelegitimasi sedemikian rupa oleh beliau. Semua lembaga didelegitimasi. Ya, semua KAN juga. Masuk akal, isu keamanan negaranya baru muncul sekarang nih Mas Bambang. Memang, kalau menurut saya memang negara ini sedang kacau. Jadi ketika Bang Rismon nih mengutak-atik itu adalah membuka realitas yang ada. Bahwa ada problem di kelembagaan kita. Di kelembagaan kepolisian, kemudian lembaga-lembaga yang lain. Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang tadi disampaikan Bang Rismon, KM50, Jessica, Sambo, semuanya tidak selesai gitu loh. Lalu kontrol dan pengawasan kepada lembaga penegak hukum ini di mana gitu loh.
secara kelembagaan tadi ada KN untuk mengawasi terkait dengan sarana prasarana di kepolisian, Puslapfor. Terus kemudian juga ada lembaga semacam Kompolnas yang mengawasi. Faktanya kan kasus-kasus itu terus berjalan gitu. Artinya ada problem. Apakah ini problem struktur atau problem tadi sarana prasarana atau problem man behind the gun-nya seperti itu kan? Artinya kalau saya melihat memang yang ini problem. Saya melihat man behind the gun maksudnya Jenderal Listio Sigit? Iya, salah satunya karena kasus kalau saya seringkali menyampaikan. Ya memang dalam 4 tahun ini problemnya di Pak Listio. Kalau KM 50 kan sebelum Pak Listio. Pak Idam Aziz. Pak Idam Aziz. Kemudian Jessica juga sebelumnya Pak Tito. Pak siapa ya? Seperti Tito Karnavian atau Polda ya? Polda. Artinya memang ada problem di penegak hukum kita gitu. Dan itu memang layak kalau masyarakat menguji gitu. Menguji itu bukan untuk meruntuhkan marwah Polri, tapi untuk memperkuat gitu. Bagaimana kepolisian ini bisa kuat kalau tidak diuji. Akhirnya kan yang muncul orang-orang bermasalah, orang